Shalom, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah memenuhi undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita percaya dimanapun kita berada, sendiri atau bersama keluarga, Tuhan hadir bagi setiap kita. Marilah kita berdiri, kita pujikan NKB 1, Hai Kristen nyanyilah. Mari bersama kita menanggapi panggilan Tuhan pada saat ini, di dalam peribadahan ini dengan pengakuan yang demikian. Kebaktian minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita diajak untuk mengenal kehendak Allah bagi kita serta dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Yesus mengajak kita melalui firman-Nya dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pikul salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Ya Tuhan, kami datang kepadamu
dan mengaku bahwa kami berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, melalui apa yang kami lakukan dan apa yang kami lalaikan. Karena itu, dari kegelapan hidup kami datang kepadamu, mengakui kesalahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu sehingga kami dapat hidup di dalam terang-Mu dan memancarkan terang itu bagi sesama kami. Amin. Dari kumpulan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib. Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, marilah kita berdiri dan mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam Roma 12 ayat 17-18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya.
dan selamanya, kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita pada saat ini akan menerima, mengecap dan merenungkan sebagian sabda Tuhan. Terlebih dulu mari kita menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita masuk dalam keteduhan, kita berdoa. Di tengah ibadah pada saat ini ya Allah, kami bersama-sama menyiapkan batin pikiran kami untuk menerima sapaan sabda-Mu. Kami menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan kami ya Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami memohon terang kebijaksanaan di dalam Roh-Mu yang kudus mengalir atas kami. Sehingga setiap sabda yang akan kami dengar, sabda yang kami renungkan, itu benar-benar menancap erat, mengakar kuat dalam batin, pikiran, dan jiwa kami. Menyerahkan hamba-Mu secara total yang Kau utus pada ibadah saat ini untuk menyampaikan kabar sukacita. Ketidakmampuan hamba-Mu sebagai manusia kami sadari, oleh karena itu kami pun juga memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga yang terjadi bukan kehendak manusia, tetapi nyata kehendak Allah yang terjadi. Bersabdalah ya Allahku, ini kami milik-Mu, kami siap menerima, mengecap, merenungkan, dan siap untuk berjuang mewujud nyatakan. Di dalam Yesus Kristus, Sang Sabda sejati yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Injil Tuhan pada saat ini ditulis di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28, yang demikian sabda firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan menyatakan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya dan saudara yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus ini dalam dunia. Satu pertanyaan penting bagi kita untuk membuka perenungan kita pada saat ini adalah, apa sebenarnya yang dicari atau yang kita cari
sebagai pengikut-pengikut Kristus di dalam dunia ini. Sekali lagi saya mengatakan kepada panjenengan, saudara semua di sini, apa sebenarnya yang dicari oleh para pengikut-pengikut Kristus di dalam dunia ini? Pertanyaan ini adalah sesuatu yang penting yang perlu kita gumuli. Pertanyaan ini adalah sesuatu yang mendasar, yang perlu kita perhatikan secara serius. Mengapa? Karena jika pertanyaan ini direspon dengan jawaban ataupun respon yang kurang tepat, maka tidak jarang para pengikut-pengikut Kristus ini itu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang rapuh, pengikut-pengikut Kristus yang tidak siap ketika harus diutus hadir mewarnai dalam kehidupan. Tidak jarang para pengikut-pengikut Kristus, tujuan ataupun sesuatu yang dicari oleh pengikut Kristus adalah berkat, kenyamanan, kemapanan, dan keistimewaan. Sehingga ketika dalam kehidupan yang dialami oleh para pengikut Kristus harus diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak nyaman, ketika harus diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mapan, dan setumpuk pergumulan dan permasalahan, itu menjadikan para pengikut-pengikut Kristus ini menjadi pribadi-pribadi yang lemah, rapuh, dan kecewa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena hal inilah kita perlu untuk mencermati apa sebenarnya makna mengikut Dia dalam kehidupan ini. Secara sederhana saya ingin membagikan kepada saudara semua bahwa mengikut Kristus itu lebih tepat, lebih dalam adalah berjalan bersama Dia, menerima Dia, mengasihi Dia, menyerahkan diri kepada Dia, dan yang utama dan penting adalah berkarya bersama dengan Dia. Inilah adalah sesuatu yang penting yang perlu sekali kita tandaskan, kita landaskan dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ini. Supaya ketika sesuatu itu sudah benar-benar mantap dan kokoh, ketika pergumulan, permasalahan, himpitan, sesuatu yang tidak nyaman itu hadir dalam kehidupan kita tidak akan pernah menjadi rapuh, lemah, dan kecewa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, memang untuk mewujudkan makna mengikut yang sesungguhnya, sebuah totalitas yang sungguh kepada Tuhan. Ketika sudah tidak ada rasa totalitas kepada Dia secara sungguh, maka terkadang rasa mengikut kita itu dipengaruhi oleh keadaan. Jika keadaan nyaman, mapan, enak, maka kita akan mengikut Dia. Tetapi sebaliknya, jika keadaannya tidak mapan, keadaannya tidak nyaman, dan keadaannya menghimpit kita, maka besar kemungkinan kita akan lari dari Tuhan. Hal ini pula lah yang dialami oleh sosok Petrus. Ketika di bacaan sebelumnya, khususnya di Matius 16 ayat 13-20, itu diceritakan bahwa Petrus adalah sosok yang benar-benar mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi di bacaan kita saat ini, Matius 16 ayat 21-28, ketika Yesus menyuguhkan pernyataan tentang apa, siapa, makna Mesias yang sesungguhnya, Petrus terkaget. Petrus merasa, menyangka bahwa Mesias yang saya harapkan itu bukan yang seperti itu. Karena Petrus menghendaki Mesias yang diharapkan adalah Mesias yang mampu untuk memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus menampilkan konsep makna Mesias yang berbeda. Bahwa Mesias itu harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala ahli Taurat. Mesias itu harus dibunuh
dan pada hari yang ketiga baru dia akan bangkit. Mendengar hal inilah yang menjadikan Petrus pada saat itu merasa bahwa tidak, Mesias tidak seperti itu. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus berani untuk menegur Yesus dan mengatakan seakan-akan menjadi pahlawan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-sekali tidak akan menimpa Engkau. Menunjukkan bahwa Petrus masih mengedepankan apa yang menjadi keegoisannya, kehendaknya, dan pemahamannya secara pribadi. Dia lupa bahwa Yesus hadir di dunia ini itu bukan hanya untuk menyapa Israel, bukan hanya menyapa sekelompok tertentu, tetapi Yesus hadir itu untuk menyapa setiap ciptaan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal inilah yang menjadikan Yesus memberikan pengajaran yang lebih dalam kepada para murid pada saat itu. Lebih lanjut, Yesus mengatakan bahwa jika memang engkau adalah pengikut-pengikutku, maka engkau harus menyangkal dirimu dan engkau mau untuk memikul salibmu. Tentu ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita. Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tentu bukan ayat yang asing bagi telinga kita. Tetapi menarik di sini adalah dua kata. Menyangkal diri dan memikul salib. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menyangkal diri itu nampaknya mudah untuk kita ucapkan dan kita utarakan. Tetapi tahukah saudara bahwa menyangkal diri adalah mau untuk meredam ego kita, mau untuk benar-benar melebur setiap kehendak kita, terlebih kehendak nafsu kita yang tidak senada dengan kehendak Allah. Itu bukan perkara yang mudah, karena terkadang kita ingin lebih mengedepankan apa yang menjadi kemauan dan hasrat kita. Saudaraku yang terkasih, lebih lagi tentang konsep salib. Banyak orang mengatakan bahwa mengikut Yesus itu harus menderita karena mikul salib. Tapi sebentar, penderitaan itu penderitaan yang seperti apa? Jika penderitaan itu karena kesombongan kita, keegoisan kita, dan ketidaktaatan kita, nampaknya itu bukan salib. Tetapi jika kita menderita karena hasil konsekuensi dari perbuatan kita untuk menjadi alat sarana Tuhan di dalam dunia ini, baru itu yang dinamakan salib. Sehingga kita perlu berhati-hati sebagai pengikut-pengikut Kristus ini. Pengikut Kristus harus mau untuk menyerahkan dirinya, mengasihi Dia, menerima Dia, dan berkarya bersama Dia. Memang, dalam perjalanan kehidupan, itu adalah perjalanan kehidupan yang tidak nyaman terkadang. Memang, secara jasmani, kita akan ada dalam setumpuk pergumulan dan permasalahan. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika memang engkau mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus, jika memang engkau mau mengakui dirimu sebagai pengikut-pengikut Kristus, belajarlah untuk memahami apa yang dikehendaki Allah, bukan memahami apa yang menjadi kemauan dirimu. Meskipun setumpuk masalah ada di hadapanmu, meskipun di masa pandemi COVID-19 yang seperti ini, banyak di antara kita yang terpuruk dalam hal ekonomi, kita yang terpuruk dalam hal relasi, dan terpuruk dalam hal persekutuan. Tapi percayalah, jika engkau mau menerima Yesus, dan engkau mau menerima Dia, berjalan bersama Dia, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu, saat ini, setapak demi setapak, perlahan, mari kita tidak mengedepankan ego kita, tidak mengedepankan hasrat kita, tetapi marilah kita mau untuk sejenak mencermati apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita. Jika saudara mau perlahan dan perlahan menyatakan itu dalam kehidupan saudara, maka
di tengah penderitaan seperti apapun, pasti akan ada sukacita dan kedamaian, karena saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Semoga saudara semakin dikuatkan, diperlengkapi untuk menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia sampai tutup usia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak, kita menghadap Tuhan. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada saat ini Engkau memberikan sapaan kepada kami, menegaskan kepada kami, agar kami mau untuk mengevaluasi, agar kami mau untuk mengkoreksi, dan benar-benar menelanjangi diri kami di hadapan Tuhan, tentang apa sebenarnya yang kami cari sebagai pengikut-pengikut-Mu. Jika orientasi kami masih hanya sekedar untuk mencari kenyamanan, kemapanan, dan keistimewaan kami secara pribadi, ya Allah, pada saat ini kami mohon ampun karena sebuah pernyataan baru yang Kau berikan kepada kami, bahwa mengikut Engkau itu bukan hanya tergantung dari sebuah keadaan, tapi mengikut Engkau mau menerimamu, mengasihimu, berjalan bersamamu, dan berkarya bersama Tuhan dalam segala keadaan. Kami sadar Tuhan, untuk menyatakan itu semua pasti ada tantangan, pergumulan, ataupun setumpuk permasalahan. Tapi kami percaya bahwa ketika kami mau menyerahkan diri kami secara utuh di hadapan-Mu, maka Engkau pun tidak akan meninggalkan dan menegakkan kami. Kami terus berjuang Tuhan untuk memberikan diri kami secara total dan memahami setiap kehendak-Mu atas diri kami. Terima kasih Tuhan atas setiap peringatan, pengajaran, dan belas kasih sayang-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan ini. Pada saat ini kami menyerahkan secara total setiap keadaan warga jemaat, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, khususnya warga jemaat GKI Sepanjang. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pergumulan, permasalahan yang harus mereka alami pada saat ini, terlebih ketika kami harus hidup berjuang, melawan, hidup berdampingan bersama COVID-19 di tengah pandemi yang seperti ini. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau pun juga tidak akan menegakkan kami. Saudara-saudara kami yang pada saat ini harus berjuang dengan setumpuk pergumulan, permasalahan ekonomi yang harus mereka alami. Saudara-saudara kami yang pada saat ini harus berjuang karena masalah relasi-relasi yang harus mereka perjuangkan, ataupun anak-anak kami yang harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, pola didik yang baru. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya, siapapun mereka, dimanapun mereka, ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang akan memperlengkapi, Engkau yang akan memberikan jalan, dan Engkau yang akan terus menyertai mereka. Bapa di surga, kami pun juga menyerahkan keberadaan setiap komponen pelayan yang ada di gereja ini. Siapapun Tuhan yang ikut ambil bagian dalam tubuh pelayanan yang ada, kami percaya
Engkau sendiri yang akan memberikan roh ketaatan, Engkau sendiri yang akan memberikan roh kebijaksanaan, sehingga para pelayan-pelayan ini di tengah masa pandemi, mereka tidak kehilangan semangat pelayanan mereka, tetapi mereka mampu untuk terus mewujudkan pelayanan-pelayanan yang ada dengan hidup yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami menyerahkan keberadaan gereja yang ada di tempat ini, setiap program yang ditata, setiap rencana agenda yang sudah direncanakan, ya Allah, kami percaya Engkau sang kepala gereja tidak akan pernah meninggalkan gereja ini. Kami serahkan secara total hidup kehidupan, keberlangsungan, gerak pelayanan gereja ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami pun juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan sepenuhnya setiap kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemimpin-pemimpin kami, langkah yang harus dijalani oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami percayakan sepenuhnya, ya Tuhan, Engkau yang mengutus, Engkau pula yang akan mengurus mereka. Setiap kebijakan yang akan diberlakukan, sekiranya itu semua hanya untuk kepentingan setiap warga masyarakat di negara Indonesia ini. Bapa di surga, kami pun juga menyerahkan keamanan, ketentraman di daerah Sidoarjo dan sekitarnya, khususnya di kota Surabaya ini, ya Allah. Kami percayakan sepenuhnya kesadaran warga masyarakat agar mereka mampu dengan sadar mau menjaga dirinya dan juga mampu menjaga orang lain di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan secara total harapan, pergumulan, dan rasa syukur kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Perkenankan semuanya ini kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang terus dengan setia mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nas yang mendasari diambil dari Mazmur 118 ayat 28. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang, serta bisa menggunakan metode scan QR. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan
Marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan kita dalam doa. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan kami. Kami memberi karena kami tahu bahwa pemeliharaanmu tiada pernah berhenti bagi kami, keluarga, gereja, serta wilayah sekitar gereja kami. Semuanya adalah kebaikan-Mu. Terimalah rasa syukur kami yang kami naikkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sumber kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah aku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah milik-Mu tetap. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dengan segala kerendahan hati, terimalah berkat darinya. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertaimu untuk mampu merasa dan memahami hati kudus Allah. Wajah Kristus memandangmu, memberimu cinta dan teladan. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu sekalian, sekarang hingga kekal selamanya. Haleluya, 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 amin, amin.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.